sama sekali, yang mungkin saja Mang Kardi dan pihak keluarga tak akan memberi bantuan seberlebih ini. Realistis saja dalam berpikir, siapa mereka? Apalagi aku yakin mereka di tempat ini sudah menjadi salah satu topik perbincangan yang kurang baik beberapa bahkan mayoritas orang atas kehidupan yang mereka jalani. Jadi kesimpulannya, Mang Kardi menggerakkan tangan untuk memberi bantuan yang sedemikiannya karena melihatku. Karena atas instruksiku kepada Mang Kardi sendiri, sungguh aku sendiri tak dapat membayangkannya. Mengenai Mang Kardi, tentu ia hanya berpikir semua yang kulakukan ini karena almarhum adalah kenalan baikku di Makassar dulunya, tidak lebih. Maka dari itu, aku memberanikan diri malam ini sebelum acara dimulai kan kutemui Asifa untuk sekedar mengajaknya mengobrol ringan saja. Semoga ia memberikanku kesempatan untuk dekat dengannya. Pak Doni, udah makan? Mang Kardi yang juga baru tiba langsung mendekatiku yang masih berdiri menatap ke arah kos-kosannya. Nggak begitu jauh juga posisiku, tapi aku belum ingin masuk sejak tadi. Masih ingin menenangkan diri dan mampu menguasainya. Oh iya, sebagai informasi, rumah Mang Kardi dengan kos-kosannya ini tak begitu jauh. Intinya berjarak beberapa rumah. Begitulah, tak perlu kuceritakan secara detail mengenai hal ini. Siang kan sudah, Mang. Malam ini kayaknya saya tidak makan berat. Mungkin cuma cukup beberapa kue dan makanan ringan. Jawabku ke Mang Kardi. Padahal maksudku aku hanya makan pagi tadi bersamanya. Lalu dibantu dengan beberapa potong roti yang kubeli sehabis membeli beberapa lembar pakaian. Maaf jika saya lupa mendetailkan hal ini karena menurutku nggak penting juga. Walah, selalu seperti itu, Pak. Mang Kardi kalau mau makan silakan saja, tak perlu khawatirkan saya. Bentar lagi, Pak, si Neng lagi masak juga. Kalau boleh sekalian ajak makan mereka ya, Mang. Paham kan? Oh, kalau itu sudah menjadi prioritas kami, Pak. Bahkan mungkin. Sebelumnya melanjutkan, aku menyelah untuk biaya kos-kosan mereka yang belum terbayar dan untuk kedepannya akan menjadi tanggungan saya. Kesimpulanku yang terjadi untuk saat ini karena aku belum ingin memikirkan akan bagaimana mereka setelah hari ini. Karena sungguh tak baik bagiku berpikir hal-hal yang jauh ke depan di saat masih berada di suasana duka. Namun jangan tanyakan apa rencana demi rencana yang telah terangkai di otak. Jangan kawan, rasa-rasanya otakku akan segera meledak jika saja aku kembali memikirkannya. Astaga Pak Don, tak perlu Pak. Mamang teh malah sudah niatkan sejak tadi tak akan menagihnya dan akan memberikan izin ke mereka untuk tinggal selamanya di tempat Mamang atuh. Lagian kos-kosan ini juga kan punya Pak Doni. Tidak Mang, hak Mamang tetap harus diselesaikan. Tapi Pak, jangan menolak. Kalau nggak mau, saya bakal telepon Bi Ija agar jangan ngasih jatah ke Mamang selama setahun. Mau? Jangan atuh Pak. Mamang bisa menderita nantinya. Kelakar Mang Kardi atas candaanku. Ya sudah, maka jangan lagi ada debat. Oke? Mang Kardi mau nggak mau mengurung niatnya untuk menolak semua yang kukatakan kepadanya, disertai anggukan seraya berucap, ya sudah Pak, mama ikut wae apa kata Bapak. Baguslah Mang, kutepuk bahunya sesaat. Kemudian aku senyum kepadanya, senyum terima kasihku kepadanya karena telah membantuku sejauh ini. Oh iya, Bapak mau ketemu sama istri almarhum? Tanya Mang Kardi. Sebetulnya nggak apa-apa nggak ketemu juga, karena ibunya juga tahu kalau saya udah datang. Cuma kalau memang dia sedang tidak sibuk, mungkin bisa saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar saja sebelum acara dimulai. Sok atuh Pak, apa perlu Pak Mamang panggilin? Aku menggeleng, tak perlu Mang, Doni bisa sendiri kok untuk menemuinya. Ya sudah atuh Pak, boleh Mamang tinggal bentar? Silahkan Mang, sekali lagi jangan khawatirkan saya bisa sendiri. Siap Pak Don, kalau gitu Mamang permisi mau ngasih tahu ke anak-anak dulu. Oke Mang, saya percayakan semuanya sama Mamang. Setelah Mang Kardi pamit yang katanya pengen ngasih tahu ke anak-anak, entah anak siapa, tapi yang kutangkap sepertinya ia ingin memastikan sesuatu mengenai acara kali ini. Entahlah, intinya semua kuserahkan kepadanya. Kemudian kutarik nafas dalam-dalam lalu melanjutkan niatku untuk bertemu dengan Asifa.
mendampingi Mangkardi pada bagian sisi kanan jenazah, aku menyempatkan melakukan gerakan kecil, mengusap lembut kepalanya seraya. Setelah aku usap, maka ku lepaskan. Bahkan Sinta, putri Mangkardi yang sulung yang biasa disapa Neng oleh kedua orang tuanya, baru saja posisinya diganti sama ayahnya itu pun sedikit kaget melihat kedatanganku, karena memang posisinya di awal membelakangi pintu masuk, membelakangi kami. Bapak, ya, dia memang sejak kecil memanggilku dengan panggilan itu. Sedangkan putri kedua Mangkardi belum ketemukan keberadaannya di jangkauan mata tuaku. Aku hanya mengangguk dan tak lupa mengusap lembut kepalanya. Semua yang kulakukan sepertinya. Ya, sepertinya karena aku tak melihat jelas ke arahnya. Hanya dari ekor mata, diperhatikan olehnya, oleh putri Ashifa, bidadari penuh kedukaan. Perlahan, amat sangat perlahan. Semua pertahananku yang sejak tadi kubangun, benteng yang tercipta dari baja terkuat di alam semesta, pada akhirnya secara perlahan runtuh ketika kini fokusku perhatianku pada wajah penuh kedamaian yang terpejam, yang tak akan pernah mendengar dan menerima permohonan maaf dan ampun dariku. Tak kuhiraukan pemikiran orang lain atas sikapku yang tiba-tiba menciptakan bendungan di sepasang mata ini di hadapan almarhum. Tak kuhiraukan teguran kecil dari Mangkardi. Pak, amat sangat pelan suaranya ketika aku mulai menundukkan kepala, mendekatkan keningku pada punggung tangan kanan almarhum yang baru saja kuraih. Kutempelkan kening ini pada punggung tangan orang yang amat sangat kuhormati. Kutangiskan dalam hati ungkapan kesedihanku atas perginya beliau meninggalkanku. Kupejamkan mata ini, menahan serbuan dan desakan air bah yang ingin menghancurkan bendunganku. Andai kening ini bisa menempel selamanya pada punggung tangan beliau, agar penebusan dosaku dikabulkan olehnya, maka akan kulakukan. Kurasakan usapan kecil pada punggungku, namun aku belum, bahkan enggan untuk lepaskan keningku yang menempel saat ini. Jangan tanyakan bagaimana kepedihan, kesakitanku di dalam sana. Andai tak kusertai permohonanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa agar aku bisa kuat, agar aku bisa tegar, dan tanpa menunjukkan tangisanku di hadapan semua orang, agar tak menambah kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan, maka niscaya ini semua akan kuat kulakukan. Pak, sudah Pak, itu suara Mangkardi yang mulai masuk ke indera pendengarku dan menyadarkanku kembali. Gak baik dilihat orang, Pak Doni kayak gini. Ujarnya kembali, suaranya pelan, tapi cukup bagiku untuk mendengarnya. Kutarik nafasku sedalam mungkin, kemudian melepaskan tangan almarhum, lalu meletakkannya kembali seperti posisi semula, posisi bersedekap seperti orang yang sedang melakukan posisi sholat. Aku lalu mengangguk dengan usaha agar sepasang mata ini kuat membendung air mataku. Dan alhamdulillah berhasil. Meski tak kupungkiri bagaimana butiran-butiran kaca di dalamnya masih saja tak dapat kuhentikan. Aku rasa kondisi mataku yang juga agak memerah sama seperti kondisi beberapa orang di tempat ini. Setelah mampu menenangkan perasaan ini, maka kuajak Mangkardi untuk beranjak keluar sebentar, karena aku ingin menyampaikan jika semua proses apapun yang membutuhkan biaya, kan kutanggung semuanya. Sebelum benar-benar beranjak, kami lebih tepatnya, aku dan sang bidadari kembali saling bertatapan. Kumaknai tatapannya kali ini sebagai ucapan rasa terima kasih karena aku hadir. Benar-benar hadir secara nyata untuknya, untuk mereka. Untuk terakhir kalinya aku bisa bertemu dengan almarhum. Setelah beberapa detik, kuanggukkan kepalaku membalas gerakan kecil darinya yang menjawab keinginannya. Semua yang terjadi di antara aku dan dia benar-benar tak ada sepatah kata pun yang terucap. Masih sama seperti dulu, hanya berkomunikasi dengan memakai sepasang bola mata kami. Memang ketika Anda membacanya terdengar aneh, mengapa bisa demikian? Jawabannya aku pun tak tahu, kawan. Sungguh, aku juga bingung mengapa aku bisa saling berkomunikasi dengan sang bidadari hanya lewat tatapan semata.
Jangan tanyakan bagaimana beratnya aku tinggalkan ia di dalam, meski hanya untuk sejenak saja. Berat, amat sangat berat. Apalagi bagaimana keinginan ini yang sejak tadi tertahan untuk sekedar mengobrol dengannya, sekedar memberinya kekuatan dan ketenangan atas duka yang menimpanya. Sekali lagi kukatakan adalah sesuatu yang begitu berat bagiku saat ini. Di saat di luar itu, ketika ku utarakan maksud dan tujuanku memanggilnya keluar, Mangkardi malahan yang menjangkupinya sendiri, tapi aku menolaknya. Aku ingin ini menjadi tanggunganku, tak ada debat lagi, karena ini bukan sesuatu hal yang patut didebatkan. Kumintai tolong Mangkardi agar jangan pulang ke Jakarta dulu, agar ia bisa membantu di sini, agar ia bisa menjadi sosok yang juga disegani, bisa mendampingiku dalam mengawal semua proses mulai dari proses penguburan hingga proses-proses setelahnya selesai. Masalah itu tentu bukan hal sulit bagi Mangkardi, maka setelah berbicara beberapa jenak, kuajak masuk Mangkardi ke dalam lagi. Namun langkahku terhenti sesaat. Mangkardi ikutan berhenti. Ketika celana panjang slim fit yang kugunakan terasa ada yang menariknya dari belakang, di bagian sekitar lutut, hingga membuatku menoleh ke sosok suara yang juga bersamaan terdengar olehku. "Dek Aska, tunggu, ayo kita main di rumah Kak Tika lagi." Itu Tika, anak perempuan yang lebih muda 4 tahunan dari Sinta, yang tentu gadis kecil ini adalah anak bungsu Mangkardi. "Jangan pulang dulu yuk, ayah, bapak," lanjut Tika ketika menyadari jika kami berdua ada di depannya. Karena sejak tadi sorot matanya hanya terfokus ke sisi bawah, kira-kira selutut hingga sebatas tengah-tengah pahaku kepada sosok anak laki-laki yang dipanggilnya Aska, yang masih saja narik-narik celana panjangku. Kemudian tak lupa Tika menyalip tangan kami berdua bergantian. "Neng, ada apa?" begitu tanya Mangkardi. Aku sendiri hanya sesaat mengusap lembut kepala Tika, lalu melepasnya. "Ini ayah, Dek Aska nangis-nangis di rumah nyariin Umi sama Abinya, makanya dia lari ke sini." "Dek, Umi? Abi?" Padahal si Teteh sama Uminya melarang Dek Aska untuk kesini dulu. Tunggu. Oh Tuhan, aku benci pemikiranku saat ini. Aku benci, amat sangat membenci sebuah pertanyaan yang muncul tiba-tiba di kepala ini. Aku menoleh ke Mangkardi, bibirku sulit kugerakkan untuk mengeluarkan sebuah tanya kepadanya. "Ada apa tuh Pak?" tanya Mangkardi, tapi sungguh aku masih sulit untuk berbicara saat ini. Lalu kualihkan pandanganku dari Mangkardi ketika putri bungsunya, bukan ketika sebetulnya. Lebih tepatnya ke anak laki-laki kecil ini yang kutaksir masih berumur setahun, kurang lebih, yang baru saja diangkat digendong oleh Tika. Ketika sepasang mata tuaku beradu pandang dengan sepasang mata milik anak laki-laki ini, aku seperti, ya Tuhan, aku membenci, amat sangat membenci kenyataan ini, karena aku seakan-akan sedang melihat sepasang mata milik anak laki-laki dalam foto yang sejak lama berada di dalam dompetku. Bersambung.